Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali saya Sheila Siregar dapat kembali berjumpa di hadapan Anda. Pemirsa, percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara? Melalui program ini kami akan berbagi kisah-kisah inspiratif mengenai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam Kisahku Bersama Tuhan. Bersama dia mengarungi waktu, dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Mujizatnya melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, di dalam kesempatan ini sudah hadir bersama dengan kita di studio seorang ibu yang akan berbagi kisahnya dalam melakukan perjuangan melawan penyakit kanker serviks. Di sini sudah ada Ibu Jenny yang didampingi suaminya Pak Peng-an. Shalom Ibu, Bapak. Shalom. Apa kabarnya Ibu? Luar biasa. Baik. Haleluya. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut, namun pemirsa kita akan menyaksikan video profil keseharian daripada Ibu dan Bapak berikut ini. Ibu Jenny lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1968. Pada tahun 1985, Ibu Jenny menikah dengan Bapak Peng-an. Dan kini pasangan ini sudah dikarunia 2 orang putra, Hendra dan Frankie, dan 1 orang putri, Novita, serta 1 orang cucu. Bapak Peng-an dan Ibu Jenny tinggal di Villa Tangerang Indah di Kota Tangerang. Keseharian Ibu Jenny adalah sebagai ibu rumah tangga. Ibu Jenny aktif berjemaat di salah satu gereja di daerah Kota Bumi, Tangerang. Ya pemirsa, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Jenny. Ibu, tepatnya kapan sih Ibu dinyatakan atau divonis mengidap kanker serviks ini? Tahun 2007 memasuki 2008. Lalu kemudian sebelumnya memang sudah ada gejala-gejala gitu ya Bu? Gejala-gejalanya itu kencing saya nggak normal. Gitu. Jadi saya kalau kencing dia mengalir sendiri tanpa rasa. Setelah tahu bahwa Ibu mengidap kanker serviks, apa yang timbul dalam pikiran Ibu saat itu dan Ibu rasakan gitu? Yang timbul dalam pikiran saya cuma saya nggak percaya gitu. Kalau saya ngalami ini gitu. Karena selama ini saya cuma hanya melihat dan menonton di TV. Kalau kanker gitu kan, seperti itu yang menyeramkan katanya itu kan. Tapi saya mengalami sendiri saat itu. Adakah perasaan mungkin merasa tidak punya pengharapan atau drop atau? Kalau dibilang tidak mempunyai pengharapan enggak juga, cuman memang kaget ya, jadi agak ngedrop saya saat itu. Karena saat itu kan dimana dokter kan mengatakan saya sudah terlambat dalam pengobatannya. Terus akhirnya kita tanya langkah apa yang harus kita ambil. Waktu itu dokter katakan sudah stadium berapa ya Bu? Stadium 2B mau masuk 3. Jadi pengobatannya itu hanya bisa dengan kemoterapi dan penyinaran saat itu. Lalu kemudian Ibu mengikuti anjuran dari dokter? Enggak. Karena saat itu saya cuma tanya sama dokter berapa biaya yang saya harus keluarkan. Lalu dokter bilang diperkirakan 150 juta. 150 juta? Untuk paket itu. Untuk kasus saya ya. Terus ya saat itu ya saya sampai ngedrop 2 kali. Pas pertama vonis kanker, ya kedua ya biaya. Masalah biaya. Iya. Kemudian bukannya mengambil anjuran dari dokter, apa yang Ibu lakukan Bu? Karena saya nggak mempunyai biaya ya, nggak punya biaya untuk sebanyak itu untuk melakukan tindakan kemoterapi dan penyinaran, saya melakukan pengobatan herbal.
saat itu. Eh, Pokoknya berganti-ganti herbal saya lakukan itu gitu. Jadi herbal yang seadanya saya pengobatan saya. Tapi di situ saya tetap berserah, berharap pada Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong saya, kasih kekuatan saya. Saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Dengan pengobatan herbal itu berjalan 3 tahun, saya nggak tahu stadium saya ternyata bertambah gitu. Tapi dengan itu yang saya rasain nggak ada, cuman kencing saya nggak normal. Jadi saya 1 minggu itu pakai pembalut bisa sampai 50 biji. 50? Iya. Jadi kalau saya duduk paling bertahan 1 jam. Jadi lebih dari 1 jam itu saya udah basah. Jadi kalau saya tidur pun kalau saya udah celentang, ya centang aja. Saya nggak bisa miring. Kalau udah miring ya miring aja karena kencingnya saya mengalir nantinya. Tapi Basah ibu tetap semua. melakukan aktivitas seperti biasa, Bu? Seperti biasa, karena secara fisik biasa, nggak terganggu gitu. Cuma hanya kencing nggak normal. Sampai terakhir ternyata saya mengalami flek-flek, sampai ngeluarin pendarahan seperti itu. Oh pemirsa, nampaknya perbincangan kita semakin menarik. Namun kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kisahku Bersama Tuhan. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan menarik kita terlebih dahulu akan menyaksikan sebuah video yang akan membahas mengenai kanker serviks itu. Berikut ini. Kanker serviks adalah penyakit keganasan atau karsinoma pada leher rahim. Gejala utama kanker serviks adalah perdarahan. Biasanya gejala timbul kalau tingkat keparahan sudah berlanjut. Pada tahap-tahap awal, umumnya belum timbul gejala. Tingkat keparahan kanker serviks itu diukur berdasarkan lokasi sel kanker itu sendiri. Pada stadium 1 dan 2, lokasi sel kanker biasanya masih lokal pada leher rahim. Pada stadium 3, 4 itu sudah mulai terjadi penyebaran keluar dari leher rahim. Pengobatan bisa berupa pembedahan pada stadium yang masih lokal di rahim atau sebagian vagina, atau dilakukan kemoterapi dan radioterapi pada kondisi di mana pembedahan tidak lagi memungkinkan. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Peng Ani, Pak. Bapak, ketika mendengar kata vonis kanker serviks untuk istri Bapak dari dokter dan kemudian juga dari data-data lab, kemudian apa sih yang Bapak rasakan, atau Bapak sempat nggak berpikir untuk menyalahkan Tuhan atas peristiwa ini? Enggak sih, kalau cuma hanya keuangan aja yang nggak mungkin yang saya pikirkan, karena begitu besar kan kalau umpama kanker dan harapan hidup pun kayaknya sepertinya nggak ada. Cuman pada saat waktu saya ingat dokter mengatakan dia udah nggak sanggup dan udah sangat terlambat, yang saya ingat tuh saya mendengar suara Tuhan yang Tuhan bilang kalau dia nggak sanggup, saya sanggup. Itu doang yang saya ingat, dan sampai hari ini tetap perkataan itu tetap saya pegang. Jadi nggak ada harapan lain dari saya, cuma saya perkataan Tuhan yang bilang dia sanggup. Jadi saya pegang terus itu sampai sekarang. Lalu kemudian setelah Bapak mendengar seperti itu, kemudian kan masih tetap Ibu berjuang melawan kanker itu kan Bu ya. Ibu, tadi Ibu sudah singgung sebelumnya bahwa Ibu mengikuti pengobatan herbal Ibu. Ya. Kemudian ada nggak sih efek yang Ibu rasakan dari mengikuti pengobatan itu? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu? Jadi saya melakukan pengobatan herbal itu, pindah ke sinsei yang satu, pindah berganti-ganti sampai berjalan 3 tahun. Tapi semuanya sia-sia, semuanya juga nggak menyembuhkan. Jadi sampai berjalan 3 tahun, sampai pada akhirnya 2011 saya merasakan sakit yang sangat luar biasa yang sebelumnya saya nggak pernah rasain. Yang kalau udah sakit saya sampai jerit-jerit, itu luar biasa saya bilang sakitnya. Nah akhirnya sampai saya
dimasukkan ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Di saat menjalankan pengobatan itu, Ibu tadi sempat singgung sebelumnya, Bu. Ya. Ibu tidak punya biaya kan, Bu? Benar. Itu biayanya dari mana, Bu? Nah, waktu kita melakukan tes ulang kembali di rumah sakit itu, terus dia mengajukan kembali biaya untuk paket daripada penyinaran, paket daripada kemo, itu mencapai hampir 100 juta. Nah, saat itu juga saya bingung. Jujur saat itu uang saya juga udah habis di herbal. Saya punya uang cuma 1,5 juta saat itu. Nah, akhirnya ya di situ saya lebih ngedrop dari awal yang saya vonis kanker 2007. Karena kenapa? Kalau saat itu kan saya udah tahu kalau saya penderita kanker gitu kan, udah ada kanker. Yang di sini saya ngedrop ya tentang biayanya juga, Tambah biaya lagi ya, lagi Bu, ya? saat itu. Tapi saat itu memang ada rencana Tuhan buat hidup saya. Dalam kebingungan saya, terus anak saya, mereka bersatu, anak saya bilang, Mami percaya, Tuhan tolong Mami. Saya bilang, iya Mami percaya, saya bilang. Kalau Mami percaya, kita bertindak. Mami masuk rumah sakit, soal biaya, Mami nggak usah pikir. Soal yang pikir, Mami kesembuhan Mami buat kita bisa kumpul lagi sama Mami. Yang penting Mami jalani kemoterapi dan penyinaran. Tapi setelah Ibu ikut proses kemoterapi itu ada perubahan juga, Bu? Memang Tuhan buat perbedaan ya. Buat di dalam pengobatan saya Tuhan sangat buat perbedaan. Dari orang satu kamar saya 5 orang saat itu menjalani kemo. Mereka yang muntah, mereka yang mengalami sariawan, mereka yang mengalami gosong, segala macam. Ketika pertama kali kemoterapi ya, Bu? Tapi kalau kemo itu makin kedua belum seberapa, tapi udah ketiga keempat malah makin berat menjalaninya, gitu kan. Tapi di sini Tuhan buat perbedaan sama saya. Saya kemo pertama doang saya mengalami agak mual, sampai saya nggak mau makan. Tapi begitu kemo kedua, Tuhan mulai pulihkan saya, mulai pulihkan. Kok kayaknya lain gitu kan. Saat itu memang saya udah mulai bangkit. Saat itu saya mulai bangkit. Saya cuma katakan sama Tuhan, di situ banyak orang dunia gitu kan. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sanggup sembuhkan yang lain mereka, saya percaya Tuhan juga sanggup tolong saya. Saya percaya Tuhan juga sanggup kasih kekuatan dan perbedaan buat saya. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. Ternyata benar, begitu kemo ketiga, lagi kemo saya malah lapar. Gitu. Jadi sambil kemo, kan kalau kemo saya malam sampai jam 2 pagi. Itu saya sambil makan wafer. Setelah kemo itu malah setelah selesai baru kemo doang kan nggak boleh turun dari tempat tidur untuk ke WC, harus di situ juga. Tapi saya enggak. Saya bawa infus saya ke WC sendiri. Karena yang nunggu ngantuk tidur. Jadi saya ke WC bawa itu kan sampai selesai kemo itu tetap. Begitu kemo keempat, saya tetap bangun dari tempat tidur, bawa alat kemo itu saya nonton TV di ruangan. Nah, begitu kemo kelima, sambil kemo saya sambil makan. Karena udah pas jam 12 siang itu kemonya siang, saya lapar. Dokter datang cek saya, dia katakan, Bu, Ibu lagi kemo nih, tapi saya lapar dok. Sampai dokternya bilang begini, wah Ibu luar biasa, sampai saya kasih 2 jempol, Ibu luar biasa. Ini kemo kelima loh Bu. Sampai dokter kan setiap kemo itu setengah jam sekali dikontrol. Tapi waktu kemo kelima ini ada perubahan fisik nggak Bu? Maksudnya yang Ibu alami gitu? Ya itu yang saya katakan, jadi begitu kemo makin kesana, orang-orang mengalami penurunan, ngedrop gitu, kesakitan, saya mengalami pemulihan secara fisik ya. Saya mengalami, karena saya percaya itu Tuhan yang beri saya kekuatan gitu kan. Jadi waktu saya sinar juga 25 kali. Setiap 25 kali Bu? Ya, setiap saya naik ke mesin sinar itu saya nyanyi. Tuhan kau ajaib, itu di dalam hati saya selalu nyanyi itu. Tuhan kau Setiap ajaib. sinar itu selama 25 kali saya selalu nyanyikan lagu itu sama Tuhan. Baik Bu, kita akan lanjutkan Bu, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin
mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Dan saya ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita umatnya. Tahun 2013, Tuhan memberikan tema Tahun Pemulihan Seutuhnya. Pemulihan seutuhnya, artinya, saudara mungkin berapa waktu yang lalu, saudara sedang mengalami proses. Dan hari-hari ini Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Bukan setengah-setengah, tapi seutuhnya. Artinya apa? Lengkap, sempurna. Bahkan apa yang gak pernah saudara bayangkan sebelumnya, itu yang akan Tuhan berikan di tahun 2013 ini. Tapi ingat saudara, nomor satu, biarlah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian, percaya. Percaya apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya kita mau melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan melihat, selama ini Alkitab berkata engkau menangis, seolah-olah Tuhan tidak mendengar engkau. Tapi nanti saudara akan mengalami, ketika engkau lakukan apa yang saya sampaikan tadi, engkau akan dipulihkan seutuhnya. Mujizat masih ada. Tuhan memberkati. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kisahku Bersama Tuhan. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tadi, Bu. Ibu katakan bahwa Ibu melakukan kemoterapi dan Tuhan melakukan perbedaan di situ, Bu. Namun setelah itu ada nggak sih efek yang berarti yang Ibu rasakan dari kemoterapi itu? Efek secara fisik ada. Itu secara fisik ada. Itu kan memang saya percaya itu Tuhan yang kasih saya kekuatan gitu untuk semua itu. Namun kesembuhan secara sempurna? Nah, begitu akhir 2 minggu kemudian saya disuruh balik lagi dan check up ulang kembali, ternyata hasilnya nggak sempurna. Nah, di situ saya sempat kecewa. Kecewa sama siapa nih, Bu? Sama dokter. Nggak kecewa sama Tuhan kan? Enggak, saya di situ sempat kecewa sama dokter. Saya sempat agak ngomong agak tinggi juga. Saya cuma katakan, "Dok, saya ini bukan orang kaya yang ngeluarin duit." Saya bilang harus seperti ini, saya bilang. Hasilnya nggak sempurna, gimana ini, Dok? Jalan satu-satunya gimana sekarang? Akhirnya tindakan apa yang harus saya ambil lagi? Karena udah di kemo, disinar semua dilakukan, ya terakhir operasi. Operasi? Kata dokter bilang. Dan itu membutuhkan biaya yang lebih biaya lagi? Untuk pengangkatan itu dibutuhkan 40 juta. Dan itu. Ibu sudah siap saat itu untuk membayar 40 juta, Bu? Ya nggak ada. Lalu Bapak, ketika Bapak mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan katakan kalau dia tidak sanggup ya Pak, maka saya sanggup kata Tuhan, seperti itu. Namun kemudian kita lihat pada faktanya bahwa ternyata Ibu tidak mengalami kesembuhan secara sempurna. Kemudian apa yang Bapak pikirkan saat itu, Pak? Begitu dapat kabar dari dokter bahwa dinyatakan kesembuhan ibu tidak sempurna, saya juga sempat menanyakan pada dokter itu. Jadi, "Dok, yang dikatakan nggak sempurna itu apa?" Kata dokter bilang cuman
sempurna itu dia harusnya licin katanya, bibirnya itu bersih, tidak berbintil-bintil katanya. Jadi jalan keluar selanjutnya bagaimana dok? Jalan keluar selanjutnya ini harus diambil tindakan operasi. Nah di situ saya cuma bertanya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan sanggupnya bagaimana gitu. Saya bertanya itu, jadi setiap itu jadi seperti saya itu mengingatkan Tuhan bagaimana Tuhan Sudah berjanji pada dia bilang kan sanggup kan. Jadi Tuhan sanggupnya bagaimana gitu. Saya ingatkan selalu sama Tuhan. Cuman untuk selanjutnya terus Tuhan seperti apa? Seperti buat satu kejutan-kejutan yang membuat kita jadi selalu hari demi hari selalu bertambah percaya gitu. Lalu kemudian kita akan berbicara masalah proses kesembuhan Ibu. Ya. Ibu sudah sembuh secara sempurna saat ini kan Bu? Amin. Kapan dinyatakan Ibu sembuh? Dinyatakan sembuh itu 2011 bulan saya selesai kayak November 2011 November. Jadi itu gimana prosesnya Bu dari mulai masih divonis sakit kemudian sudah divonis sembuh gitu? Nah setelah saya sudah operasi, saya nggak melakukan operasi, terus kita bicara dengan anak-anak di rumah. Lalu di situ anak saya cuma bilang, Mami percaya sama Tuhan. Saya bilang, kalau Mami percaya Tuhan pasti buka jalan untuk semua ini. Kalau memang Mami harus jalanin operasi, pasti Tuhan sediakan kembali dananya. Anak saya bilang seperti itu. Dan saya juga ingat gembala saya bilang begini, Bu Jenny, kalau memang Ibu masih mengalami proses ini, Tuhan mau angkat Ibu ke lebih lagi. Amin. Tuhan mau naikin Ibu ke level yang lebih tinggi lagi. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, amin. Saya katakan seperti itu. Terus selalu gembala saya mengingatkan saya seperti itu. Nah saat itu, 1,5 bulan kemudian kita berdoa, kita bergumul sama Tuhan. Akhirnya kita putuskan, anak saya mengajukan satu pinjaman di perusahaannya, ternyata bisa. Oke, tapi duit belum kita ambil. Kita datang dulu ke rumah sakit, kita bicara dengan dokter, kami siap dioperasi gitu, melakukan operasi itu. Terus begitu dilakukan cek ulang, dokter ini diam. Begitu saya udah selesai cek, gitu kita duduk sama-sama, dokter ini diam, saya bingung gitu. Terus kebetulan suami saya nggak ikut masuk, saya sama anak saya di luar. Terus anak saya tanya, dok kenapa? Saya pun tanya, apakah kanker saya ini bertambah dengan 1,5 bulan ini kembali lagi? Karena respon dokter yang cuma diem itu ya Bu? Diem, jadi buat saya bingung. Terus, apakah gimana, ngomong aja dok, saya udah siap, saya bilang. Saya katakan seperti itu. Akhirnya dokter dengan segala, saya nggak tahu ya, berat gimana, dia cuma bicara sama saya begini, Ibu nggak perlu dioperasi. Saya pikir, kanker saya bertambah, jadi nggak bisa dioperasi gitu kan. Akhirnya kata dokter bilang, cuma buang-buang uang. Emang kenapa dok? Orang tahu saya lihat periksa Ibu nggak ada apa-apa. Wah. Dia katakan seperti itu. Dalam arti apa dok? Yang saya periksa semua hasil pemeriksaan Ibu ini dalam proses penyembuhan aja. Jadi saya katakan Ibu udah sembuh. Terus Saat itu juga Ibu dinyatakan sembuh? Dinyatakan sembuh. Itu anak saya langsung loncat, langsung katakan puji Tuhan, haleluya. Di rumah sakit? Rumah sakit, sedangkan dokter itu muslim, suster muslim. Anak saya bilang, Tuhan ajaib, luar biasa gitu ya. Sampai saya salamin dokter Tuhan berkati gitu kan. Sampai dokternya juga bingung. Dia juga sempat bingung juga karena dia yang suruh operasi, ternyata dia juga yang meriksa, dinyatakan saya sembuh. Dan sampai hari ini Ibu sudah sembuh total ya Bu? Sembuh, sudah. Yang mana dokter poni saya 3 bulan, sekarang udah setahun lebih. Yesus kita dahsyat. Tuhan kasih kekuatan semuanya. Sampai saya keluar pintu ruangan dokter, anak saya sampai gembira, kita merinding sebelah. Selama ini kita cuma juga ngelihat gitu, semua menonton bahwa dinyatakan sembuh, ternyata kita ngalami sendiri gitu. Semua itu saya percaya karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang bekerja selama 1,5 bulan itu, kita berdoa, bergumul, dan saya nyanyikan saat itu dalam keputusasaan saya nyanyikan satu pujian, saat ku tak melihat jalanmu. Itu saya pegang janji Tuhan, seperti yang suami saya dengar suara Tuhan itu, saya pegang janji Tuhan. Anak saya Hendra bilang, katakan seperti ini, Mami, kalau Mami masih mengalami proses ini, tugas Mami belum selesai di dunia. Tuhan masih mau buat sesuatu buat Mami. Mami harus percaya. Saya juga bersyukur, saya punya anak-anak yang luar biasa, yang support saya, teman-teman gembala yang luar biasa. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak.
Ya pemirsa, ketika dokter di dunia sudah angkat tangan atau berkata tidak ada lagi harapan, tapi ada dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus namanya. Dia sanggup menyembuhkan saudara dan saya, asal kita tetap menaruh harapan dan percaya padanya. Amin. Ya pemirsa, sekalipun dunia sudah berkata tidak ada jalan, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan Amin. mujizat. Dan pastikan Anda tetap berjalan bersama Tuhan dan nantikan kisah-kisah inspiratifnya lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.